Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa rancangan bisnis Gigi Maju Solusi Digitalisasi UMKM Indonesia. Gigi Maju adalah platform yang bertujuan untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing dan jangkauan pasar. Singkatnya, kami menyediakan sebuah platform untuk para UMKM ingin mendigitalisasi dari produknya. Dalam presentasi ini, kami akan membahas yang pertama adalah latar belakang, visi, model bisnis, tahapan produksi, segmentasi pasar, keunggulan kompetitif, strategi pemasaran, resiko usaha dan strategi mitigasi, serta rencana pengembangan. Untuk latar belakangnya, karena kami mengambil daerah di Pacitan, kami prihatin atas UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital karena masih banyak menggunakan cara-cara tradisional dan belum memasukkan ke digital. Kemudian pendidikan di UMKM tersebut masih kurang di bidang teknologi informasi. Untuk visinya, kami menjadi mitra terpercaya dalam transformasi digital UMKM Indonesia menuju era ekonomi digital. Segmen untuk model bisnisnya, kami menggunakan pelanggan UMKM di bidang kuliner, fashion, dan kerajinan atau UMKM lain. Kemudian untuk kegiatan kuncinya ada digital marketing, pengembangan software, dan pelatihan UMKM. Untuk keunggulannya, layanan pembuatan website, manajemen media sosial, dan pelatihan digital UMKM. Tahapan produksinya, yang pertama, kami melakukan konsultasi dan analisis kebutuhan terhadap UMKM yang ingin kami tuju. Kemudian penyusunan strategi dan rencana digitalisasi, desain branding dan website, pengembangan dan setup sistem, uji coba sistem, training dan edukasi UMKM, publikasi dan peluncuran, lalu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala. Ini merupakan tabel bisnis model kanvas dari Gigi Maju. Yang pertama yaitu customer segment UMKM mikro dan kecil di bidang kuliner, fashion, dan kerajinan. Untuk key activities di digital marketing, pengembangan software, dan pelatihan UMKM. Lalu value proposition, layanan pembuatan website toko online, manajemen media sosial, dan pelatihan digital UMKM. Untuk bagian key resource, ada tim IT, konsultan bisnis UMKM, tools digital. Lalu untuk customer relationship, kita support 24 jam per 7 dan layanan konsultasi gratis. Untuk key partnership, dinas operasi dan UMKM, komunitas UMKM kampus. Untuk cost structure, gaji tim, biaya hosting iklan, operasional kantor. Untuk channel, website, media sosial, dan mitra komunitas. Untuk revenue stream ada di paket layanan digital. Strategi pasar, segmentasi, yang pertama itu ada di pelaku usaha usia 22 tahun sampai 45 tahun, sudah memiliki produk fisik, belum terhubung ke produk digital, lalu aktif menggunakan WhatsApp dan sosial media dasar. Untuk target geografis, yang primer itu ada di Kabupaten Pacitan, sekundernya ada di Karisedenan, Madiun, dan jangka panjangnya di seluruh Pulau Jawa. Untuk keunggulan kompetitif, ada di harga, pelatihan, dan layanan. Di Gigi Maju itu untuk harga murah, pelatihan ada, dan layanan itu 24/7. Untuk saingannya yaitu di DK Software, untuk harga itu relatif mahal, pelatihan tidak ada, dan layanan terbatas. Sedangkan di Sentana Teknologi untuk harga itu sedang, pelatihan tidak ada, dan layanan terbatas. Di bagian strategi pemasaran ada menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk menjangkau pelanggan baru. Dan melakukan kampanye iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan penargetan yang lebih spesifik. Kemudian mengoptimalkan website dan konten SEO agar mudah ditemukan di mesin pencari dan meningkatkan trafik organik. Menyelenggarakan seminar atau workshop untuk edukasi pasar dan memperkenalkan layanan secara langsung kepada calon klien.
dan menggunakan strategi word of mouth dengan mendorong pelanggan untuk merekomendasikan layanan kepada teman kolega. Mendistribusikan brosur dan materi pemasaran di tempat strategis seperti pusat pembelanjaan dan acara komunitas untuk menarik perhatian lebih banyak pelanggan. Integrasi chatbot otomatis WhatsApp untuk menjawab pertanyaan umum secara otomatis, mengumpulkan data calon pelanggan dan memberi respon cepat. Rencana pengembangan ekspansi ke kota besar dan penambahan fitur layanan, kerjasama dengan pemerintah dan pembukaan peluang untuk investor. Untuk rancangan anggarannya bisa dilihat di layar seperti ini. Kami menggunakan laptop bekas, kemudian meja kursi, koneksi internet, domain dan hosting, backdrop dekorasi ruangan, lisensi Canva, WhatsApp, API, ATK, dan listrik, serta gaji untuk anak magang selama 6 bulan. Untuk rencana balik modalnya, jika jumlah order dalam per bulan mencapai 4, maka balik modal kurang lebih dalam 24 bulan atau 2 tahun. Kemudian untuk jika 6, bisa disesuaikan selanjutnya. Conclusion, dengan adanya Digi Maju diharapkan UMKM Indonesia akan dapat berkembang pesat dalam pengembangan teknologi digital. Tujuan kami adalah memberikan dampak signifikan bagi kemajuan UMKM dan perekonomian lokal serta nasional. Terima kasih atas waktunya. Jadi tadi jualan bikin Software house gitu. software house. Jadi tak ada permintaan klien gitu Iya. minta bikin aplikasi kayak gitu. Iya. Aplikasi apa website? Dua-duanya. Iya. Tergantung permintaannya seperti apa. Mobile juga bisa. Kita ambil semua tergantung kebutuhan UMKM-nya mas. Jadi kan targetnya kita UMKM yang kecil-kecil dulu mas, biar bisa didigitalisasi. Contoh harganya gimana? Bukan misal bikin website berapa? Ada. Untuk websitenya sekitar 450.000. Itu dalam bentuk website. Company profile gitu. Iya. Company profile aja. Iya. Satu halaman. Apa kalau misal ada halaman lain tambah Iya, seperti itu. tergantung gimana? Iya. Tergantung membutuhkan berapa banyak fitur dan seperti itu. Tapi kalau untuk paket company profile itu sekitar 450.000. Contoh penentuan harganya gimana? Kayak misal nambah apa-apa, nambahnya berapa? Tergantung fitur, Mas. Tergantung fitur. Misal ada fitur CRUD nanti sekitar 100 ribuan CRUD saja. Terus nanti kalau misal ada tambah fitur ekspor impor juga bisa menambah biayanya. Terus kalau misal sudah di develop itu kan ada biaya buat apa servernya itu Iya. gimana? Nanti- Apa yang punya websitenya itu bayar tiap bulan atau gimana? Iya, bayar tiap bulan. Tadi kan di BMC ada namanya revenue. Nah, itu tergantung biaya dari langganannya dia. Kalau biaya maintenance itu beda lagi apa termasuk satu bulan itu? Beda lagi. Kalau maintenance itu nanti ada biaya revisi gratis selama 3 kali. Untuk selanjutnya nanti ada pembayarannya. Kalau semisal ini maintenance. Kalau misal nambah fitur, Iya, juga ada tambahan biaya. oke. Terus kalau itu yang biar ketemu di search engine gimana caranya? Untuk biar website-nya bisa naik itu kita kan company profile-nya itu sudah dioptimasi di bagian SEO-nya mas. Di bagian apa ya? SEO dan juga sudah diindeks di Google Console-nya biar bisa naik. Step-stepnya gimana kok bisa secara detail tuh gimana? Biar muncul di pencarian Google gitu. Jadi kan nanti kita setelah develop contohnya landing page tadi web company profile itu sudah dimasukkan juga kayak tag-tag khusus SEO-nya buat ningkatin SEO.
Terus habis itu setelah itu semua selesai, URL dari websitenya itu nanti didaftarkan di Google Index. Setelah di index nanti tinggal menunggu beberapa minggu atau hari itu bisa naik. Itu buat didaftarkan ke Google enggak? Oh tidak, gratis itu Mas. Gratis. Iya. Sudah include dengan biaya yang awal tadi. Yang dimasukkan ke Google itu semua teks yang ada di website atau cuma judulnya doang? TK kayak semisal usahanya tentang kulinernya tentang dimsum seperti itu. Mungkin yang dimasukkan dimsum area, misal dia jualannya di area Pacitan, dimsum area Pacitan seperti itu Mas. Atau nama usahanya, misal usahanya My Dimsum, nanti dinamakan di tag K-nya ada My Dimsum. Kalau misal di luar Google berarti nggak muncul ya? Karena kan ini segmentasinya UMKM ya Mas. Terus lalu untuk pengguna search engine di Indonesia ini kebanyakan masih Google, jadi kita ngambilnya di Google. Untuk Bing dan teman-temannya itu ya. Ada pertanyaan Mas? Coba. Ini usahanya bikin apa? Usahanya bikin digitalisasi UMKM Pak. UMKM kecil yang ingin mendigitalisasikan produknya. Mungkin dibentuk dalam media sosial atau dalam bentuk website landing page. Ini sampai mau bikinkan apa? Tergantung permintaan dari si kliennya Pak. Nanti tapi kami menyediakan ada tadi landing page dan juga Aplikasi media sosial media. Ini tak kasih sukses story-nya. Tetangga itu ada tetangga ya. Itu bikin kayak gini. Nama usahanya Digital Badis. Ya. Digital Badis. Ya. Itu ketika memulai memang sentimennya nggak bagus ya. Tapi begitu berjalan di tahun kedua itu sudah bisa beli mobil baru cash dari sini. Yang kerja 2 orang ya, satu suaminya, satu istrinya. Jadi kayak gini yang paling penting sekarang itu orang itu interaksinya dengan produk itu lewat apa sih? sosial media. Apa benar lewat website? Enggak ya? Pakai apa ya? Sosial media. Sosial media. Lebih spesifik lagi sekarang banyak jualannya lewat apa? Instagram, website. Kenapa? WhatsApp, Pakai live. offline. Tetangga saya itu bertransformasi awalnya dari apa namanya itu? Dari membuatkan website ya. Ternyata UMKM jalankan website juga nggak jalan ekonominya ya. Dibuatkan e-commerce nggak bisa. Ya, satu-satu yang bisa bikin mereka ini adalah dengan live. Jadi akhirnya tetangga saya transformasi live dari pagi sampai malam. Untungnya lumayan ya. Saya tanya itu ketika masih jadi affiliate, jadi belum punya agensi untuk promosi produk ya. Kalau kayak gini kan lebih ke PR ya, PR untuk ini berbagai macam UMKM kalian jualkan. Jadi Shopee affiliate itu sebulan minimal dapatnya 2 juta. Kerja nggak usah kemana-mana. Iya. Belum plus bonus produknya. Jadi ini potensi mas, hasilnya nggak seperti itu. Karena tetangga saya dalam 1 tahun itu bisa beli mobil baru 400 juta. Berarti sebulan dapatnya berapa itu? 400 bagi 12 berapa? Berapa? Ya, 400 bagi 10 40 ya, bagi 12 sekitar 38 juta per bulan. Kerjanya nggak usah belajar dari rumah. Jadi rumahnya sekarang itu diganti jadi studio ya. Jadi kamar-kamarnya, ruang tamunya semuanya ubah jadi studio. Jadi nggak perlu modalnya nggak perlu sebanyak ini mas. Modalnya cukup apa? iPhone. Tripod udah itu aja. Nggak perlu edit apa-apa mas. Gitu ya. Ini bisa betul jadi penghasilan mas. Ya, diseriusin mas.
hasilnya itu lebih banyak daripada teman-teman kalian yang jadi programmer. Saya tanya ke Avandi itu, ada katanya alumni ya, kakak tingkat kalian jadi programmer di Jember itu gajinya ternyata 2.500.000 bulan. Terus kerjanya sorong mbak. Nah tetangga saya itu jualan produk sambil makan, sambil ini. Kan live bebas ya, sambil makan, sambil minum, ya pokoknya di rumah dapatnya 38 satu bulan. Ini potensi betul mas. Ini kira-kira penghasilan sama perusahaannya Arik nanti banyak punya. Oh iya. Ini kan punya Arik itu lebih ke B2B ya, bisnis to bisnis ya. Itu konsumennya nggak banyak. Begitu sampai itu bisnis tuh customer ya, itu sih. Nah itu menjangkau lebih banyak. Apalagi ini mas-mas bertiga jangan pakai baju cowok ya. Kan ada tuh ya live ya, ini di Instagram saya lihat. Ketika jualan, yang jualan itu pakai baju cowok yang buka itu hanya belasan. Begitu cowoknya jadi pakai apa tadi cosplay ya, jadi cewek yang nonton 1.000. Tahu ya mbak? Nah nanti pinjem ini mas. Iya kalau nggak salah itu pakai cosplay ya. Iya. Cowok padahal mas. Nah sekarang dia itu aja itu merubah tone suara dari cowok ke cewek. Filter dulu lagi filter dulu. Bisa. Kumisnya dipotong. Aku sih cosplay. Oh, itu ya mas ya, disungguh-sungguhin ya. 8 loh. Harga diri nomor 2 yang penting. Oh tidak, tidak. Kalau kalian pakai harga diri nggak makan, nggak dapat uang banyak ya. Lihat satu doang. Gimana mas? Ya. Siap? Mbak nanti itu loh bisa menyediakan Siapa? make up khusus untuk yang Saya juga berusaha. bisa make up kok, Pak. Nah itu pakai. All in one. Oke, sudah mas. Kurang berapa ngomong? Kurang 3. Oke, siap. Tutup mas. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.